Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siski Azizah, NIM 34 2018 028, mahasiswi semester 6, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah validitas dan reliabilitas. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan uji validitas. Di sini terdapat data yang akan diuji validitasnya. Nah, di sini ada 30 responden dengan 58 soal. Nah, untuk tabel yang masih kosong ini nanti akan kita cari ini merupakan rumus uji validitas produk momen. Nah, rumus ini nantinya akan kita pecah-pecah seperti ini dan nanti akan kita cari kriterianya, apakah soal dari ke 58 soal tadi termasuk valid atau tidak valid. Nah, untuk melihat R tabelnya ini bisa dilihat dari tabel R produk momen. Oke, langsung aja kita cari yang pertama, yaitu jumlah atau Y. Rumusnya sama dengan sum buka kurung soal pertama pada responden pertama di blok saja sampai soal 58, soal 58, tutup kurung kemudian enter. Untuk mempermudah dalam pengerjaan tinggal ditarik saja sampai ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah ketemu jumlah atau Y-nya, sekarang kita akan mencari sigma XY. Nah, sigma XY ini didapat dari X, skornya ini, dikali dengan Y, jumlah ini, Y-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Sama dengan sum buka kurung soal pertama pada responden pertama dikalikan dengan jumlahnya nah, tinggal tutup kurung lalu enter. Oke, untuk mempermudah dalam pengerjaan tinggal kita kunci Y-nya tadi diberi tanda dolar. Oke, tinggal enter saja. Sudah, kemudian tinggal tarik ke samping. Nah, kemudian tinggal tarik sampai ke responden 30. Oke, ini sudah ketemu. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah X dikali Y-nya atau sigma XY. Caranya sama dengan sum buka kurung soal pertama di blok sampai bawah sini, tutup kurung kemudian enter. Oke, tinggal ditarik saja ke samping. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencari X kuadrat. Nah, ini rumusnya sama dengan sum X ini diperoleh dari skornya
tinggal dikali dengan soal ini tadi lagi. Oke. Kemudian tutup kurung lalu enter. Untuk mempermudah tinggal teman-teman tarik ke samping. Oke, lalu tarik ke bawah. Nah, udah. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari keseluruhan x kuadratnya atau sigma x kuadrat. Caranya sama dengan sum buka kurung blok dari responden pertama sampai ke 30, tutup kurung, kemudian enter. Oke, tinggal ditarik aja ke samping. Nah, udah ketemu hasilnya. Sekarang kita akan mencari y kuadrat. Y kuadrat ini diperoleh dari sini. Nah, y ini kita kuadratkan. Langsung aja kita masuk ke rumusnya. Sama dengan sum buka kurung, klik aja jumlah ini, kemudian dikuadratkan, tutup kurung lalu enter. Nah, untuk mempermudah tinggal ditarik aja sampai ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari y kuadratnya, sigma y kuadrat. Caranya sama dengan sum buka kurung dari jumlah ini yang pertama di blok sampai ke responden 38, tutup kurung lalu enter. Oh, sebentar. Sama dengan sum buka kurung di blok dari soal pertama sampai ke 38, tutup kurung lalu enter. Oke, ini udah didapat sigma y kuadratnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari sigma x. Sigma x ini didapat dari skor soalnya tadi, x ini. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Sama dengan sum buka kurung soal pertama di blok sampai soal ke 3 sampai soalnya responden 30. Oke, tinggal tutup kurung lalu enter. Untuk mempermudah tinggal tarik ke samping sampai soal 58. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari sigma y. Sigma y ini tadi. Nah, y ini nanti akan kita jumlahkan total dari keseluruhannya. Rumusnya sama dengan sum buka kurung dari jumlah yang responden pertama sampai 30. Kemudian tinggal tutup kurung lalu enter. Nah, ini sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari sigma x dikuadratkan. Tinggal sigma x ini kita kuadratkan. Langsung aja sama dengan sum buka kurung sigma x dikuadratkan, tutup kurung lalu enter. Tinggal ditarik ke samping. Oke, udah. Selanjutnya kita akan mencari sigma xy. Nah, sigma xy sebelumnya sudah kita cari tadi ya.
di awal tadi. Nah, ini sigma XY tinggal kita pindah saja. Oke, sama dengan kita klik ini jumlah sigma XY-nya, kemudian enter. Nah, udah, tinggal ditarik ke samping. Selanjutnya sigma X kuadrat. Sebelumnya juga kita sudah mencari sigma X kuadrat yang ini, tinggal dipindah saja seperti tadi, sama dengan kita klik enter, kemudian tinggal tarik ke samping. Oke, sudah. Kemudian kita akan mencari N-nya. N ini merupakan jumlah keseluruhan responden. Karena di sini respondennya ada 30, jadi tinggal ditulis saja, diketik saja 30. Oke. Nah, ini nanti menyesuaikan ya teman-teman. Jika di soal teman-teman ada 10 responden, jadi teman-teman isi aja 10. Kalau ada 5, diisi 5. Oke. Selanjutnya kita akan mencari N sigma XY. Oke. Caranya sama dengan sum buka kurung N dikali dengan ini sigma XY-nya tutup kurung. Nah, karena N di sini sifatnya tetap, jadi kita akan kunci N-nya. Agar nanti saat ditarik tidak ada tulisan value atau datanya rusak. Oke, langsung aja ini. Nah, tinggal tarik ke samping. Selanjutnya kita akan menjadi N sigma X kuadrat. Rumusnya sama dengan sum buka kurung N dikali dengan sigma X kuadrat. Yang ini tutup kurung. Sama seperti N sigma XY tadi, N di sini juga kita beri tanda dolar. Oke, kemudian enter. Tinggal ditarik ke samping sampai soal ke 58. Oke, kalau udah, kemudian sigma Y kuadrat. Nah, sebelumnya juga tadi kita sudah cari sigma Y kuadrat ini. Yang ini tinggal kita pindah saja. Sama dengan oke, tinggal kita klik saja, kemudian enter. Oke, sudah. Selanjutnya N sigma Y kuadrat sama dengan sum buka kurung N-nya tadi kita klik, kemudian kita kali dengan sigma Y kuadrat ini, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini udah ketemu. Selanjutnya kita akan mencari sigma Y dikuadratkan sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kan sigma Y. Nah, yang ini sigma Y. Sigma Y ini kita kuadratkan, tutup kurung, enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari N sigma Y. N sigma XY dikurang sigma X sigma Y. Sama dengan
Ini tadi sudah kita cari N sigma XY-nya, kemudian dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Sigma Y. Sebentar. Nah, kemudian sigma Y ini kita beri tanda dolar terlebih dahulu. Nah, di sini kita beri tanda dolar dulu. Sudah, kemudian tinggal di enter. Nah, sudah ketemu, tinggal tarik ke samping. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, sama dengan N sigma X kuadrat yang ini dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Oke, kemudian tutup kurung, langsung saja kita enter dan tarik ke samping. Oke, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, sama dengan ini N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Enter. Oke, sudah dapat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus produk momen ya. Yang ini, rumus ini tinggal kita masukkan saja karena kita sudah mencari tadi yang ini, yang di atas ini, sama dengan buka kurung N sigma XY dikurang sigma X sigma Y, kemudian dibagi, kan di sini rumusnya dibagi karena penyebutnya akar, jadi diberi SQRT. Nah, sudah, buka kurung. Sekarang kita masukkan rumus yang ini. N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Tinggal tutup kurung. Oke, karena di sini N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadratnya juga tetap sifatnya, jadi diberi tanda dolar. Oke, kita beri tanda dolar, lalu tinggal enter saja. Nah, ini sudah diperoleh hasilnya, tinggal ditarik ke samping. Oke, sudah diperoleh. Nah, untuk R tabelnya, kita lihat di tabel R product moment. Karena di sini ada 30 responden, jadi kita lihat yang di nomor 30. Oke, yang di nomor 30. Di sini kita lihat yang di taraf signifikansinya 5%, karena untuk pendidikan itu 5%, untuk tingkat kepercayaannya 5%. Oke, tadi kan responden 30, jadi nomor 30 ini taraf signifikansi 5%-nya itu 0,361. Selanjutnya tinggal dimasukkan di R tabelnya 0,361. Oke, tinggal ditarik ke samping. Oke, sudah. Kemudian kita akan mencari kriterianya. Ingat, kriterianya ini jika R hitung lebih besar daripada R tabel,
bisa dikatakan soalnya itu sudah valid. Oke, langsung aja kita cari. Sama dengan if, jika. Nah, teman-teman perhatikan ya kode yang di sini. Tinggal teman-teman ikuti aja. Untuk beberapa laptop, kalau untuk laptop saya itu menggunakan koma di sininya. Ada laptop lain memakai titik koma, jadi disesuaikan dengan laptop yang kalian pakai ya. Oke, langsung aja. Jika RXY atau R hitung lebih besar daripada R tabel, tanda petik valid. Lagi koma, tanda petik tidak valid. Tutup. Tanda petik dulu. Kurung, kemudian enter. Nah, untuk soal nomor 1 itu sudah terkategori valid. Tinggal kita tarik ke samping. Nah, sudah didapatkan hasilnya. Oke. Di sini terdapat 38 soal yang sudah valid, dan soal yang tidak validnya ada 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas secara manual. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Di sini sudah ada data. Nah, di sini ada 30 responden dengan soalnya ada 58 soal. Nah, tabel yang kosong ini nanti akan kita cari. Nah, ini merupakan rumus Alpha-Cronbach yang digunakan untuk mencari reliabilitas. Dan ini pecahan dari rumus ini. Untuk melihat kriteria, kita nanti bisa lihat di tabel reliabilitas. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita mencari jumlah. Rumusnya sama dengan sum buka kurung skor soal pertama di blok sampai soal ke 58. Oke, sudah, tutup kurung kemudian enter. Nah, untuk mempermudah tinggal ditarik aja ke bawah. Ini juga langkahnya sama dengan sum jumlah ini dikuadratkan 2, tutup kurung, enter. Tinggal ditarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita cari jumlah keseluruhannya. Sama dengan sum buka kurung dari jumlah yang pertama sampai ke 30, tutup kurung kemudian enter. Oke, sekarang untuk jumlah kuadrat, sum buka kurung dari jumlah yang pertama sampai jumlah ke 30, tutup kurung, enter. Oke, sudah kita dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari x kuadrat, jumlah keseluruhan x kuadratnya sama x kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Sum buka kurung skor dari soal pertama ini.
Oke, dikuadratkan, tutup kurung, enter. Untuk mempermudah tinggal ditarik ke samping. Nah, lalu tarik ke bawah sampai muncul tanda kursor seperti ini ya. Ini udah. Lalu kita akan mencari jumlah keseluruhan sigma x kuadratnya. Rumusnya sama dengan sum buka kurung dari responden pertama sampai ke 30 tutup kurung enter. Oke, tinggal tarik ke samping. Sudah. Selanjutnya kita akan mencari sigma x yang ini, jumlah dari keseluruhan x nya ini dari soal pertama sampai soal ke-58. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, oke, responden pertama sampai responden ke-30 tutup kurung enter. Tinggal ditarik ke samping. Nah, selanjutnya sigma x kuadrat. Nah, sigma x kuadrat ini sudah kita cari sebelumnya, tinggal sama dengan, kemudian diklik saja yang ini, sigma x kuadratnya, enter. Oke, lalu ditarik saja ke samping. Sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari n. N ini merupakan jumlah keseluruhan dari respondennya. Karena di sini ada 30, jadi tinggal diketik saja 30. Ini menyesuaikan jumlah responden pada soal kalian. Misalkan ada 5, jadi kalian masukkan saja 5 respondennya. Selanjutnya kita cari varian. Rumusnya sama dengan tanda kurung 2 kali sigma x kuadrat dikurang dengan sigma x yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan n nya, tutup kurung dibagi lagi dengan n, tutup kurung. Oke, karena n di sini sifatnya tetap, jadi kita beri tanda dolar. Jadi ketika ditarik itu tidak rusak dan tidak ada kata value. Oke, ini sudah, lalu kita enter. Nah, sudah ketemu hasilnya, tinggal ditarik ke samping. Oke, sudah. Selanjutnya kita cari sigma varian. Sigma varian ini merupakan jumlah keseluruhan dari variannya. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita blok dari soal pertama. Oke, sampai soal ke 58. Tutup kurung, enter. Oke, sudah didapat. Selanjutnya yang kita cari adalah varian totalnya. Rumusnya sama dengan tanda petik 2 kali, tanda kurung 2 kali, kemudian jumlah kuadrat yang ini tadi. Oke, dikurang dengan jumlah ini, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan n-nya tadi ya, yang ini n-nya 30, kemudian tutup kurung dibagi dengan ini lagi, n-nya lagi, tutup kurung, karena di sini n-nya juga sifatnya tetap, jadi diberi tanda dolar.
Oke. Kemudian enter. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya kita mencari NS. NS ini merupakan jumlah keseluruhan soalnya. Di sini ada soalnya ada 58, jadi tinggal dimasukkan saja 58. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Nah, rumus ini caranya sama dengan buka kurung 2 kali N ini dibagi dengan N lagi dikurang 1 tutup kurung dikali dengan buka kurung 1 dikurang, ini satunya dari rumus ini, sigma varian yang ini kita klik saja, dibagi dengan ini dikasih kurung dulu, dibagi dengan varian total. Oke, kemudian tutup kurung. Sudah. Karena di sini oke. Langsung saja enter. Oke, kita dapat hasilnya itu R11-nya 0,82 sekian. Selanjutnya kita akan melihat kriterianya apakah termasuk reliabilitasnya sangat rendah, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Oke, rumusnya itu sama dengan if jika buka kurung. Nah, teman-teman perhatikan kode ini ya. Tinggal teman-teman ikuti saja. Kalau di laptop teman-teman yang di sini pakai titik 2, tinggal disesuaikan saja. Kalau pakai koma, dilihat di laptop masing-masing. Selanjutnya jika R11 lebih kecil dari ini, di tabel ini kan 0,2, kalau di laptop saya pakai titik, koma itu keterangannya sangat rendah. Oke, lagi koma, if buka kurung jika R11-nya lebih kecil dari ini yang kedua 0,4, 0,4, koma itu keterangannya rendah. Sudah. Kemudian jika R11-nya lebih kecil dari yang ini 0,7, maka 0,0,7, maka keterangannya sedang. Jika R11 lebih kecil dari yang ini 0,9, maka dia keterangannya tinggi. Jika yang ini R11 lebih kecil dari ini yang 1, dia
keterangannya sangat tinggi. Oke, tutup tanda petik. Oke, sudah. Pastikan ini sudah benar ya rumusnya. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi. Sangat tinggi, oke. Kemudian kita enter. Ya. Oke, ini terkategori tinggi ya. Ini terkategori tinggi reliabilitasnya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.